Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 053970 Perdamaian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, mengetahui dan merespon setiap kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk semangat belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid yaitu yang pertama lingkungan, kedua budaya, ketiga gaya belajar, keempat kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan hal-hal apa saja yang guru ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses meliputi kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi atau cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi pada modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.